Bab 1091, Iblis Asal yang Mengerikan. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat yang sama, di dunia yang gelap, Kaisar Iblis Asal misterius dalam kabut langsung tercengang. Bagaimana situasinya? Di mana pecahan tubuh jiwaku? Kok tiba-tiba menghilang? Ya Tuhan, aku belum memulihkan pecahan jiwaku untuk pertama kalinya setelah berlatih begitu lama. Itu adalah pecahan tubuh jiwa yang telah aku kembangkan dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Itu adalah tangga yang telah dipadatkan di jalanku menuju alam kaisar tertinggi. Untungnya, itu hanya jaringan otot, bukan bagian yang lebih penting, kalau tidak, kerugiannya akan lebih besar. Jenius yang menutupi langit ini benar-benar aneh. Aku benar-benar bisa merebut pecahan jiwaku dari tanganku. Evaluasiku terhadapnya masih terlalu rendah. Kalau begitu, Kaisar Surgawi yang kejam itu mungkin lebih kuat dari yang kukira. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati tentang benua Zetian. Petik 2. Petik 2. Kaisar Iblis Asal merasa ngeri, dan bahkan menimbulkan rasa takut yang mendalam terhadap benua Zetian. Sulang tidak tahu bahwa, rampasan sempurna-nya mengejutkan Kaisar Iblis Asal lagi. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan senang. Pada saat ini, Sulang melirik sekilas kerampasan itu, dan segera menyegel batas dalam Yingzuo. Tanpa beban 640 triliun ton di tubuhnya, dia merasa akan melayang dengan mudah. Testut, ini cara yang bagus untuk berolahraga. Lagi pula, menggunakan planet ini sebagai barbel untuk melatih tubuhmu terlalu tinggi. Sudut mulut Sulang berkedut, dan senyum tipis muncul. Tentu saja, dia juga memikirkannya secara acak, jika dia benar-benar ingin berolahraga, lebih baik berlatih latihan dengan jujur. Teman Lang Di Dao, baru saja, bagaimana dengan otot-otot yang berubah menjadi baju besi? Suara terkejut Jiaoqin datang dari samping, diikuti oleh tatapan semua orang. Aku tidak tahu itu. Sulang menggaruk kepalanya dengan ekspresi jujur di wajahnya. Dia tidak ingin mengekspos perampasan sempurna miliknya. Dengan kata lain, menghilang tanpa alasan. Tidak ada tanda-tanda, menghilang begitu saja, benar-benar menakutkan. Mungkinkah itu metode Kaisar Iblis Asal? Sangat mungkin bahwa dunia gelap benar-benar tidak mudah untuk diganggu. Kata-kata Pastor Sulang, aku tidak tahu apakah Kaisar Iblis Asal mempercayainya. Jika tidak, benua Changlan kita akan segera menghadapi serangan dari dua dunia, benua Jingtian dan benua langit gelap. Kita pasti akan kalah. Bagaimanapun, kecerdasan cepat Daois Sulang akhirnya memberi kita secercah harapan. Ya, Daois Sulang, aku benar-benar yakin padamu. Tuan Sulang, mohon disembah oleh ikan gila. Petik 2. Petik 2. Semua Kaisar Wu berdiskusi, dan sikap mereka terhadap Sulang berubah lagi. Aku lebih memperhatikannya sebelumnya, dan aku sedikit kagum. Sebenarnya, masih ada sedikit keraguan. Tetapi saat ini, dia sepenuhnya percaya pada Sulang, dan mengembangkan perasaan kagum. Terutama, untuk membunuh Kaisar Wu di dunia lain, Sulang tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya dan alam semesta, sehingga semua orang tidak dapat tergerak. Teman Sulang, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Wudi, Dewa Alam Liar dengan suara nyaring, menjadi sedikit lembut saat ini. Ya, rekan Langdi, tidak masalah, kan? Planet alam semesta kehidupan runtuh dan runtuh. Kita semua harus membantumu membangunnya kembali. Petik 2. Petik 2. Jiaoqin dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran mereka. Niqianzu dan Kaisar Wu dari luar segera bergegas ke dunia daerah terlarang Kaisar dan mengepung Sulang. Tepat sekali, kita harus membantu sesama penganut Tao mengumpulkan tanah yang cocok dan membangun kembali alam semesta kehidupan. Saya baru saja mengumpulkan dataran dengan aturan atribut kayu yang kaya. Sebelum saya dapat menggunakannya, saya akan memberikannya kepada sesama penganut Tao Langdi setelah saya selesai di sini. Saya memberikan Tao Sulang sebuah gunung magnet, yang berisi aturan magnet yang hampir terkondensasi menjadi Tao. Saya belum mengumpulkan tanah yang cocok untuk melemparkan planet alam semesta kehidupan. Saya bersedia menyumbangkan 1 juta sumber Hinayana kepada teman-teman penganut Tao Langdi. Saya juga sumbangkan 1 juta Hinayana Xianyuan kepada penganut Tao Langdi. Semua Kaisar Wu berkata, aku berkata, menepuk dada mereka dan berjanji untuk membantu Sulang membangun kembali alam semesta kehidupan. Dan Sulang,
Dia terdengar tercengang. Ketika dia melepaskan kekuatan dunia batin sebelumnya, dia benar-benar mencapai batasnya, jadi dia tidak memperhatikan penampilan orang-orang, apalagi kesalahpahaman mereka. Pada saat ini, melihat wajah-wajah peduli semua orang, Si Han dan Nuan tiba-tiba merasa bingung. Namun untungnya, dia segera menangkap informasi penting dari kata-kata semua orang. Mereka mengira planet alam semesta kehidupanku runtuh. Mengapa kamu berpikir begitu? Biasanya, melepaskan kekuatan dunia batin akan menyebabkan planet kehidupan di alam semesta runtuh. Yah, seharusnya seperti ini. Aku bahkan tidak tahu akal sehat tingkat kaisar semacam ini. Yah, ketika 7 latihan tingkat kaisar selesai, kamu seharusnya bisa mengetahui tingkat kaisar Wu sepenuhnya. Sekarang mereka ingin menebusku, itu sangat indah. Petik 2 petik 2. Banyak pikiran terlintas di benak Sulang sejenak. Seketika, dia langsung memuntahkan seteguk darah dengan wajah pucat, dan jejak retakan muncul lagi di tubuhnya. Bahkan aura yang kuat langsung menurun ke peringkat Kaisar Wudi. Itu benar, Sulang langsung menyingkirkan klon burung walet, lagi pula hanya tersisa lebih dari 1 menit. Segera setelah itu, ahem, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sulang menunjukkan tatapan tegas di matanya, seolah-olah dia ingin menahan semua tekanan. Teman Langdi, jangan lakukan ini. Melindungi benua Changlan adalah tanggung jawab semua orang. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menanggung kerugian sebesar itu sendirian? Ya, pertempuran di daratan masih membutuhkan bantuan Taois Langdi. Kamu tidak boleh menolak, kamu harus segera memulihkan kekuatan tempurmu. Petik 2 petik 2. Para kaisar penuh dengan kekhawatiran, dan mereka tampak seperti, kamu harus menerima kompensasi kami. Beberapa dari mereka, Kaisar Wu, langsung meremas harta karun ruang angkasa, yang berisi berbagai hal. Kaisar Superbaik Suanyo langsung memberikan harta karun ruang angkasa tingkat peri, tidak tahu berapa banyak hal baik yang ada di dalamnya. Bagus, bagus. Kalau begitu, terima kasih kepada rekan-rekan Taois atas hadiah yang murah hati ini. Dalam pertempuran di daratan utama, aku, Sulang, akan membunuh musuh dengan lebih berani. Sulang akhirnya mengangguk, menerima harta karun ruang angkasa yang diberikan oleh semua orang dengan ekspresi malu, dan dia merasa senang. Ini adalah harta karun yang dipersembahkan oleh 22 Kaisar Wu. Sebagian besar diberikan kepada Hinayana Xianyuan. Sulang tidak dapat langsung menghitung, tetapi dia juga tahu bahwa Hinayana Xianyuan pasti tidak akan kurang dari 10 juta. Lihat orang-orang Sulang yang memberinya kompensasi. Semua kaisar merasa lebih baik di hati mereka, dan merasa bahwa kali ini mereka telah berkontribusi untuk membunuh kaisar dari dunia lain. Jadi semua orang senang. Tetapi, segera, semua orang menjadi tenang dan mulai membersihkan medan perang. Akumulasi ribuan tahun telah hancur. Kaisar Suanyu menatap planet gelap di bawahnya, dan dia jarang merasa sedih. Ya, dunia ini terlalu menyedihkan. Tidak hanya makhluk-makhluk itu hampir dibantai, tetapi daratan dan lautan juga tercemar. Mari kita segera membantu memurnikan energi negatif gelap itu. Petik 2 petik 2. Dengan mengatakan itu, semua orang bermaksud untuk membersihkan energi negatif gelap dan menyelamatkan alam semesta kehidupan ini. Tetapi pada saat ini, Sulang menghentikan semua orang. Dan masih banyak lagi. Hal yang paling mendesak adalah pertama-tama menyelidiki pelanggaran invasi dunia langit gelap ke tanah terlarang Kaisar. Kita harus memperbaiki celahnya terlebih dahulu, baru kemudian membersihkan energi negatif yang gelap, dan kemudian membiarkan orang-orang mewarisi warisan Kaisar bela diri tingkat ke-9. Jika tebakanku benar, penerusnya juga harus mewarisi dunia ini. Selama celah di tanah terlarang Kaisar diperbaiki, dan kemudian penerusnya dapat mewarisi dunia ini, koordinat dunia ini dapat terus diubah, sehingga dapat menghindari invasi benua langit gelap lagi. Sulang melihat sekeliling ke semua orang dengan wajah serius, benar. Pertama-tama, kalian harus menyingkirkan dunia ini dari pandangan dunia gelap. Petik 2 petik 2. Setelah mendengar perkataan Sulang, semua Kaisar Wu mengangguk setuju. Segera, semua Kaisar Wu menatap Kaisar Suanyu. Sebagai penguasa dunia ini, dia pasti paling tahu celah itu. Aku tahu lokasi tepatnya, silakan ikut denganku. Benar saja, Kaisar Suanyu mengangguk dengan wajah pasti. Segera setelah itu, Sulang dan yang lainnya mengikuti Kaisar Suanyo ke suatu tempat di penghalang dunia.
Berdiri di depan penghalang dunia, Sulang menyapunya dengan kasar dengan kekuatan mental, dan menemukan sejumlah besar retakan dan rongga yang perlahan membesar. Berongga di luar, kekuatan ruang dari alam semesta yang tak terbatas terus-menerus mengikis penghalang ruang dan mengasimilasi dunia ini. Silakan gunakan aturan ruang untuk membantuku memperbaiki kekosongan. Kaisar Suanyu mengangguk kepada Sulang dan yang lainnya, lalu menggunakan kekuatan dupa yang maha kuasa untuk berubah menjadi penghalang aneh untuk mengisi kekosongan. Sulang dan kaisar lainnya juga menggunakan aturan ruang untuk membantu. Pada level Kaisar Wu, ia umumnya menguasai aturan ruang untuk membangun alam semesta kehidupan. Hanya saja, tidak ada yang lebih ahli dalam aturan ruang daripada Sulang, apalagi menjadi kaisar dengan cara ruang yang hebat. Oleh karena itu, ketika Sulang menggunakan aturan ruang, ia tiba-tiba membentuk kontras dengan Wu di lainnya. Ia memanipulasi sejumlah besar garis ritme spasial, mengisi dan memperbaiki rongga penghalang. Namun bagi Kaisar Wu lainnya, ada terlalu banyak perbedaan. Tidak lama, penghalang ruang sepenuhnya dipulihkan seperti baru. Rekan Taois Langdi benar-benar luar biasa. Ya, bahkan jika basis kultivasinya menurun, aturan ruang langsung jauh lebih terampil daripada yang kita gunakan. Yah, penghalang ruang ini kosong. Kecuali Master Xuan Huo, rekan Taois Langdi telah memperbaiki yang paling banyak. Rekan Langdi benar-benar luar biasa, saya mengaguminya. Petik 2 petik 2. Semua Wudi menatap Sulang dengan kagum. Sulang hanya tersenyum tipis, dan dengan cepat mengucapkan kata-kata rendah hati. Kerumunan itu mengucapkan beberapa patah kata lagi. Kemudian tibalah giliran untuk memurnikan kekuatan gelap dan kotor dunia ini. Ini adalah tugas yang memakan waktu. Kaisar Jiaoqin memandang Sulang dan Sun Sheng, Taois Langdi dan Taois Sun Sheng terluka, jadi kalian tidak perlu melakukannya. Ya, benar, kedua rekan Taois itu harus beristirahat dengan baik. Petik 2 petik 2. Satu persatu, Kaisar Wu meminta Sulang dan Sun Sheng untuk beristirahat. Tidak, meskipun tingkat kultivasiku menurun, tetapi untuk membersihkan energi negatif gelap, itu tetap dilakukan. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan tanpa menunggu semua orang berbicara, dia langsung terbang ke tanah. Para kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh oleh kegigihan Sulang. Kaisar Sun Shengwu juga berkata dalam hatinya bahwa dia harus sama dengan Kaisar Lang, dan dia harus memiliki keyakinan dan kegigihannya sendiri. Jadi dia juga melepaskan istirahat dan bergabung dengan tim untuk membersihkan energi negatif gelap. Kecuali si Yuxiang yang menjaga Husiksi di luar dan tidak memasuki area terlarang Kaisar, termasuk Sulang dan Suanyu, 23 Wudi masing-masing ditugaskan ke suatu wilayah dan mulai membersihkan energi negatif gelap. Segera setelah itu, semua orang mulai bertindak. Saya katakan, harus ada cahaya. Kegelapan, terkondensasi menjadi bola. Bubarkan, energi yang membusuk. Petik 2 petik 2. Sulang menggunakan berbagai aturan untuk membersihkan area yang luas. Kaisar Wu yang lain menemukan pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Karena aturan yang dikuasai Sulang tidak hanya banyak, tetapi semuanya sangat mahir. Oleh karena itu, efisiensi Sulang lebih cepat daripada yang lain. Langdi, sungguh menakjubkan. Para kaisar semakin mengagumi Sulang di dalam hati mereka. Dalam sekejap mata, waktu berlalu sebentar. Planet kehidupan yang gelap telah berubah menjadi coklat, yang dianggap dapat memulihkan kesehatan. Namun dalam waktu singkat, mustahil untuk memperbaiki planet ini sepenuhnya, dan harus terus diperbaiki di hari-hari mendatang. Selain itu, ekosistem harus dibangun kembali. Peradaban kultivasi yang paling penting harus dikembangkan dari fondasi. Bahkan jika ada sistem kultivasi yang lengkap, akan butuh waktu lama untuk menunggu yang kuat untuk berkultivasi. Untungnya, sistem dupa memiliki kelebihan dalam hal ini. Selama penguasa bersedia mengorbankan kekuatannya sendiri untuk memberi orang percaya, kecepatan peningkatan orang percaya dapat dipercepat. Namun, ini masih terbatas. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk tiba-tiba memberikan kekuatan tingkat Wuxian, itu membunuh. Prasyarat untuk meningkatkan pangkat orang percaya adalah orang percaya dapat menahan kekuatan itu. Lebih dekat ke rumah. Setelah Kaisar Wu di awalnya membersihkan energi negatif yang gelap, mereka mulai membahas masalah berikutnya. Apa yang harus dilakukan dengan warisan tubuh Kaisar? Pertama-tama, melalui narasi tubuh Kaisar Suanyu, semua Wudi sepenuhnya memahami proses pewarisan.
Yang pertama adalah memilih penerus melalui uji coba. Kemudian Kaisar Xuanyu bergabung dengan penerus, mengorbankan dirinya sendiri, dan mendorong penerus ke wilayah Kaisar Wu. Segera setelah itu, gunakan dunia yang sudah jadi secara langsung untuk menciptakan alam semesta kehidupan. Para pewaris akan mendapatkan basis kultivasi tingkat Kaisar, teknik kultivasi tingkat Kaisar, material surgawi dan harta bumi yang tak terhitung jumlahnya, planet alam semesta kehidupan yang telah lama dikembangkan, dan hutan Tehuyu yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang, planet kehidupan hampir hilang. Kekuatan tubuh Kaisar Xuanyu telah menurun drastis, hampir jatuh ke tingkat Kaisar Wudi dari peringkat 6. Sejumlah besar makhluk cerdas adalah fondasi sistem dupa, dan fondasi ini sekarang hilang. Kedua, hutan Tehuyu juga hancur. Pelakunya adalah Hu Xixi, yang awalnya adalah seorang fanatik Xuan-Xuan, yang telah berkultivasi ke alam keabadian semu. Kemudian, dia terjebak, dan dia hanya bisa menunggu untuk hidup dan mati sebelum dia bisa menjadi pahlawan tingkat peri. Hu Xixi tidak berdamai dan menjadi hitam dan melarikan diri ke laut dalam. Secara kebetulan, dia menggabungkan sejumlah besar energi dupa negatif, menerobos ke tingkat keabadian, dan langsung menuju ke tingkat Kaisar Semu. Segera setelah itu, untuk menemukan cara melarikan diri dari dunia ini, Hu Xixi mengadaptasi Bai Tiandi, dan secara kebetulan, di masa depan, ia menghubungi Kaisar Iblis Asal. Kemudian, dengan bantuan Kaisar Iblis Asal, Hu Xixi menemukan koordinat spasial hutan Tehuyu. Segera, Kaisar Iblis Asal mengirim Kuang Erlu untuk menyerang dunia ini. Hu Xixi juga melancarkan serangan pada saat yang sama, menghancurkan hutan Tehuyu dan melepaskan aspirasi dupa negatif yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah aspirasi dupa negatif yang tak terbatas, Hu Xixi dipromosikan ke pangkat Kaisar, dan Kuang Erlu juga bertarung dengan Kaisar Xuanwei. Akhirnya, Sulanglah yang membuka pintu masuk ke area terlarang Kaisar, dan apa yang terjadi kemudian. Singkatnya, warisan tanah terlarang Kaisar saat ini telah dihancurkan. Hanya ada satu planet yang hampir mati, serta teknik tingkat Kaisar dan sejumlah besar sumber abadi dan harta surga dan bumi. Meskipun ini masih merupakan warisan Kaisar yang nilainya tak terbatas. Namun jangan lupa bahwa koordinat dunia ini telah ditambatkan oleh Kaisar Iblis Asal, dan warisan akan mengambil risiko besar. Meskipun setelah warisan, koordinat dunia ini akan dipindahkan dengan pergerakan pewaris. Namun, bos besar seperti Kaisar Iblis Asal biasanya tidak masuk akal. Siapa yang tahu jika Kaisar Iblis Asal memiliki cara lain untuk mengunci dunia ini? Jika kamu ingin mewarisi dunia ini, kamu harus mengambil risiko. Tidak hanya para pewaris yang akan menanggung risiko kematian, seluruh benua Changlan kita juga harus menanggung risikonya. Ya, begitu dunia langit gelap benar-benar dapat menjangkarkan alam semesta kehidupan penerus, maka penerus akan menjadi jalan pintas bagi dunia langit gelap untuk menyerang benua Changlan kita. Namun, warisan ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja, harus diwariskan. Ya, belum lagi nilai warisan, jika tidak ada yang mewarisi, apa yang akan dilakukan Tuan Xuanhu? Petik 2. Petik 2. Karena warisan tubuh Kaisar, kepala para Kaisar menjadi besar. Saat ini, Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Aku punya cara, aku ingin tahu apakah rekan Langdi dapat melakukan sesuatu. Semua mata Wudi berbinar dan mereka menatap Sulang satu demi satu. Sangat sederhana, tinggalkan dunia ini. Sulang tersenyum dan berkata, biarkan saja penerus mewarisi planet kehidupan ini, bukan seluruh alam semesta kehidupan. Pernyataan ini keluar, semua Wudi tiba-tiba menyadari. Asal-usul Kaisar Iblis menjangkarkan ruang dunia ini, bukan planet kehidupan. Hanya mewarisi planet kehidupan yang memang dapat menghindari semua risiko. Tetapi, dalam proses mewarisi warisan, metode bagi penerus untuk menembus level Wudi adalah aku menggunakan cara khusus untuk secara langsung menggunakan alam semesta kehidupan ini untuk membantu penerus menerobos. Menurut pemikiran rekan Taois Langdi, penerus harus secara mandiri menerobos peringkat Kaisar sebelum dia dapat mewarisi planet kehidupan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kaisar Xuanyu sendiri yang mengajukan keberatan. Kata-katanya jatuh di telinga Kaisar Wu, dan segera membungkam semua orang. Ya, jika tokek itu memotong ekornya, meninggalkan alam semesta kehidupan dan hanya mewarisi planet kehidupan, maka penerusnya harus menerobos ke tingkat Kaisar Wu sendiri.
Tidak mudah bagi Kaisar Semu untuk menerobos ke Kaisar Wu, bahkan dengan bantuan Kaisar Wu di tempat kejadian, itu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi jika penerusnya awalnya berada di tingkat Kaisar Wu, sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tersenyum, Kaisar Yiwu mewarisi warisan Tuan Xuan Hou, dan semua masalah dapat dengan mudah diselesaikan. Apa, biarkan Kaisar Wu mewarisi warisan. Ini cara yang baik, namun, niat awal kita adalah untuk melatih satu Kaisar Wu lagi untuk keluar. Jika kita melakukannya, itu bertentangan dengan niat awal kita. Ya, dan Kaisar Wu yang diwarisi akan menghadapi efek samping yang mengerikan dari aspirasi dupa. Siapa yang menginginkannya, ya, dan kerugiannya terlalu besar untuk menyerahkan alam semesta kehidupan ini. Selain itu, alam semesta kehidupan ini saat ini bergantung pada benua Changlan. Bahkan jika ditinggalkan, selama masih ada, ia tetap tidak akan dapat sepenuhnya menghindari risiko. Petik 2. Setelah memikirkan sudut pandang Sulang, para kaisar dengan cepat menemukan beberapa poin yang perlu diselesaikan. Mengenai kekurangan yang dikemukakan oleh Kaisar Wu, bagaimana mungkin Sulang tidak mengharapkannya? Pertama-tama, tidak ada Kaisar Wu yang bersedia mewarisi warisan Kaisar dan menanggung efek samping dari dupa. Sulang bersedia membiarkan avatar dirinya menjadi penerusnya. Meskipun ini setara dengan kehilangan avatar secara permanen yang dapat dikorbankan dengan santai, dan juga menanggung risiko keterikatan. Namun manfaatnya masih banyak, tetapi, Sulang tidak berbicara langsung, menceritakan rencananya. Namun pertama-tama menyebutkan pertanyaan terakhir. Siapa yang ingin mewarisi warisan tidak akan disebutkan untuk saat ini. Sulang berkata dengan acuh tak acuh, masalah risiko yang akan ditimbulkan oleh kelangsungan hidup alam semesta kehidupan di sini sebenarnya dapat diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kaisar Jiao Qinwu berkata, mungkinkah menghancurkannya secara langsung? Ini terlalu boros. Ini adalah dunia yang sangat stabil di satu sisi. Hancur seperti ini, itu benar-benar membuatku merasa sangat tertekan. Ya, para kaisar saling memandang, sangat enggan menanggung dunia ini. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 6 pecahan alam semesta kehidupan yang ditinggalkan oleh Kaisar Wudi dari peringkat 9, sebanding dengan alam semesta kehidupan lengkap dari Wudi biasa. Dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Penghancuran memang suatu cara, tetapi aku punya cara yang lebih baik. Sulang tersenyum tipis, itu untuk menggunakannya sebagai sarana untuk menargetkan benua Jingtian, untuk menarik bencana, dan untuk memindahkan risiko ke benua Jingtian. Setelah mendengar kata-kata Sulang, semua Wudi saling memandang lagi. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Tetapi tidak mungkin untuk menyelesaikan rencana seperti itu. Ya, dunia ini melekat pada benua Changlan, dan tidak dapat dipindahkan ke benua Jingtian sama sekali. Semua orang, lihat aku dan aku akan melihat kalian. Setelah berdiskusi sebentar, matanya kembali menatap Sulang. Mereka tahu, Sulang pasti akan memikirkan apa yang bisa dipikirkannya. Namun karena Sulang berani mengusulkan rencana seperti itu, pasti ada solusinya. Semua orang dapat mengingat salah satu proses pewarisan. Itu adalah proses di mana Master Suanyu menggunakan cara khusus untuk mengintegrasikan alam semesta kehidupan yang ada ke dalam penerusnya. Pewaris yang berintegrasi ke dalam alam semesta kehidupan ini akan mengambil risiko yang sangat besar. Namun, orang ini juga dapat meninggalkan benua Changlan dan pergi ke benua Jingtian. Sulang tersenyum tipis, dengan cara ini, bukankah risikonya akan dialihkan ke benua Jingtian? Setelah mendengar ini, semua orang masih mengerutkan kening. Jadi, kembali ke pertanyaan sebelumnya, Kaisar Jiao Qinwu sedikit mengernyit, siapa yang mau mengambil risiko ini dan menjadi korban? Selesai. Semua orang menundukkan kepala. Mereka yang dapat mengambil risiko ini setidaknya adalah Zundi, karena hanya Kaisar Semu yang dapat berintegrasi ke dalam alam semesta kehidupan ini. Namun, meskipun dikatakan bahwa semua semut berada di bawah Kaisar Wu, mereka harus memperlakukan Kaisar Zun sebagai manusia. Itu adalah perwira cadangan Kaisar Wu, bunga benua Changlan, penerusnya. Tidak ada yang ingin membiarkan Kaisar Semu di klannya mati sia-sia. Tetapi pada saat ini, saya bersedia. Kata-kata samar Sulang keluar. Pernyataan ini keluar, semua Wudi tiba-tiba tampak mandek. Teman Taois Langdi, jangan dipaksakan. Lagi pula, bahkan jika kamu bersedia, kamu harus mempertimbangkan keinginan Kaisar Semu bawahanmu. Seorang Wudi berkata,
Baiklah, mari kita cari beberapa kaisar semu yang kejam, dan beri mereka kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa, dan lihat apakah ada yang bersedia. Kaisar Wu yang lain mengangguk. Tidak perlu, tidak aman meminjam tangan orang lain. Sulang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang aku rencanakan untuk dikorbankan adalah klonku. Suara itu baru saja jatuh. Semua kaisar gemetar sekaligus. Apa-apaan ini? Teman Langdi berniat mengorbankan dirinya lagi. Kali ini, aku harus mengorbankan klon yang masih berhubungan dekat denganku. Ya ampun, rekan Langdi, bisakah kau tidak bersikap tidak egois seperti itu? Sayangnya, dibandingkan dengan rekan Langdi, aku seperti penjahat yang egois. Moralitas rekan Taois Langdi benar-benar tidak ada apa-apanya. Petik 2 petik 2. Pikiran itu muncul di hati para kaisar, membuat mereka merasa malu. Di mata semua orang, membuat klon tidaklah mudah, terutama klon tingkat kaisar semu, bahkan di antara para Wudi yang hadir, hanya sejumlah kecil dari mereka yang memilikinya. Dan, klon milik seseorang berhubungan erat dengan dewa. Karena jiwa klon biasanya terpisah dari dewa. Begitu klon mati, dewa akan menderita serangan balasan lebih atau kurang. Semakin kuat klon mati, semakin parah penderitaannya. Oleh karena itu, semua Wudi berpikir bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Sulang benar-benar hebat. Tetapi para kaisar tidak pernah memikirkannya. Klon Sulang tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk berkultivasi dengan tenang, begitu mati, ia akan terlahir kembali setelah 1 jam waktu pendinginan. Selain itu, kematian klon tidak berpengaruh pada Sulang. Terlebih lagi, yang ingin dikorbankan Sulang adalah avatar, kerugiannya bahkan lebih rendah. Pengorbanan yang dilakukan oleh rekan Sulang masih cukup. Kaisar Jiao Qinwu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mari kita datang. Tidak perlu, semua orang tahu bahwa saya sangat ahli dalam teknik doppelganger. Saya menderita jauh lebih sedikit daripada yang dipikirkan semua orang. Sulang tersenyum tipis, begitulah adanya. Gunakan kloninganku untuk membawa alam semesta kehidupan ini dan pergi ke benua Jingtian, yang akan menyebabkan bencana. Kata-kata tegas Sulang akhirnya menghilangkan ide untuk membujuk Kaisar Wu. Taois Langdi di benua Changlan adalah berkah bagi semua makhluk. Ya, aku tidak bisa mewakili yang lain. Aku ingin mewakili klan King Qiao, saudara Xie Langdi. Sahabat Kaisar Xie Lang, semua Kaisar Wu tulus dan berterima kasih kepada Sulang. Sulang sebenarnya malu, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan, jadi dia sangat berterima kasih. Selanjutnya, Sulang melanjutkan, mari kita bahas dan lihat Kaisar Wu mana yang bersedia menerima warisan. Begitu suara itu jatuh, para kaisar terdiam lagi. Meskipun warisan Kaisar Wu di tingkat 9 menggoda, itu sama saja dengan bunuh diri kronis jika terkontaminasi dengan kekuatan kemauan dupa. Para kaisar membanggakan bahwa mereka berada di puncak kehidupan mereka, tetapi potensi mereka belum terpenuhi, dan mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Oleh karena itu, mereka tidak bersedia menerima warisan ini. Nah, kandidat yang cocok adalah Kaisar Wu yang terlemah dan Kaisar Wu yang tertua. Begitu Kaisar Wu yang terlemah menerima warisan, dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dan menghemat banyak penebusan dosa. Tak perlu dikatakan, Kaisar Wudi yang tertua secara alami, hidupnya akan habis, dan hidupnya akan diperpanjang. Ini adalah pilihan yang relatif umum. Tetapi, Kaisar Wu yang hadir, bahkan Kaisar Wu Jiaoqin yang tertua, hanya memiliki rentang hidup 15 juta tahun. Kaisar Wu yang terkuat umumnya memiliki rentang hidup 50 juta tahun. Jiaoqin, sebagai Kaisar Wu di tingkat 6, termasuk dalam kelas Wudi menengah, dan memiliki rentang hidup 30 juta tahun, hanya setengah dari hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Jiaoqin Wu juga seorang pria sejati. Dengan demikian, hanya Kaisar Wu yang terlemah yang tersisa. Mata semua orang tidak bisa tidak jatuh ke Honglian Wudi Niqianzu dan Wudi tingkat kedua lainnya. Namun, Niqianzu dan yang lainnya tidak mau. Melihat pemandangan itu terdiam, Sulang berencana untuk berdiri dan berbicara dan membiarkan klonnya mewarisi warisan. Tetapi pada saat ini, aku datang. Nada tegas itu seperti besi emas yang nyaring. Semua orang mengikuti suara itu, tetapi melihat si Yuxiang menekan Hu Xixi ke area terlarang Kaisar. Nen Wudi yang baru, yang seperti tuan muda, datang ke depan semua Wudi dengan warna tekad dan tekad. Si Yuxiang, kamu main-main. Akhirnya aku membantumu menerobos Kaisar Wu. Si Yu tersenyum lebar,
bagaimana aku bisa mencemari kekuatan dupa? Jangan, saudaraku, aku tidak main-main. Ekspresi Si Yuxiang tetap tidak berubah. Dengan tatapan penuh tekad, aku ingin mewarisi warisan Master Xuanhu. Si Yu tersenyum dan membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh dengan kemarahan yang cemberut. Ekspresi Kaisar Wu yang lain tetap tidak berubah, tetapi mereka tersenyum dalam hati. Oke, akhirnya, ada seorang Wudi yang bersedia mewarisi warisan Tuan Xuanyu. Klan Kaisar Ziming Si Yuxiang memang baik. Namun, Si Yuxiao tentu tidak ingin Si Yuxiang tercemari dupa dan kehilangan dirinya sendiri. Dengarkan kata-kata saudaraku. Dia menahan amarahnya dan berkata, kamu memiliki umur panjang, tidak perlu bersikap tidak sabaran seperti itu. Jangan, aku tidak berusaha meningkatkan kekuatanku. Si Yuxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berharap klan Ziming benar-benar dapat berintegrasi ke benua Changlan dan berhenti menjadi gelandangan di bawah pagar. Pernyataan ini keluar, Si Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan kepahitan. Ternyata Si Yuxiang yang tampaknya masih muda itu adalah untuk seluruh keluarga Kaisar Ziming. Selama dia mewarisi warisan Xuanhu, bergabung dengan Xuanhu dan menjadi penjaga benua Changlan. Dengan begitu, Si Yuxiang, dan bahkan seluruh klan Kaisar Ziming, pasti akan diakui oleh semua orang di benua Changlan. Kesadaran dunia benua Changlan juga dapat dirasakan, dan selanjutnya menerima Kaisar Ziming. Bahkan, dalam waktu singkat, klan Ziming benar-benar dapat menjadi penduduk asli benua Changlan, dan diberkati oleh keberuntungan alih-alih terjerat oleh nasib buruk. Saudaraku, hatiku bertekad. Si Yuxiang tersenyum, dengan sedikit tekad, kamu adalah harapan sejati Kaisar Ziming, dan aku juga berharap bahwa aku dapat memberikan kontribusiku sendiri. Si Yu tersenyum dengan ekspresi tegas. Ya, dia adalah janin Kaisar Minggu, sementara Si Yuxiang memiliki fisik biasa. Jika tidak terjadi apa-apa, Si Yuxiang akan hidup di bawah bayang-bayang sayapnya sepanjang hidupnya. Si Yuxiang sudah dewasa, dan dia ingin keluar dari jalannya sendiri, tapi, jalan yang kau tempuh sangat ekstrim, sangat keren. Mata Si Yuxiao memerah, tetapi pada akhirnya dia tidak membujuk Si Yuxiang lagi. Ketika kaisar lain melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk terdiam, dan senyum di hati mereka memudar. Senior, Si Yuxiang menarik napas dan berkata, aku bersedia mewarisi warisan Tuan Xuanhuo, tetapi ada juga syaratnya. Kau bicaralah. Kaisar Jiao Qinwu mengangguk. Ya, Si Yuxiang membungkuk kepada Kaisar Jiao Qinwu, aku berharap klan Ziming dapat pindah ke benua yang sebenarnya daripada tinggal di Zimingsu. Zimingsu, yang dikatakan sebagai benua, sebenarnya adalah pulau besar. Karena Zimingsu dikelilingi oleh luka-luka dari dunia, meskipun berbagai aturan adalah hal yang normal, aura dan harta karun jenius di sini sangat langka. Bahkan Si Yuxiao, yang telah berlatih di sini selama hampir puluhan juta tahun, hanya berhasil mencapai peringkat ke-6 Wudi. Dengan fisiknya yang istimewa sebagai janin Kaisar Minggu, sebenarnya, itu seharusnya setidaknya berada di ranah 7 putaran dan 8 putaran. Jika keberuntungannya sedikit lebih baik, dia mungkin sudah berusia 9 tahun. Anggota klan Kaisar Ziming lainnya juga sangat kuat secara rata-rata. Bagaimanapun, klan Kaisar Ziming dulunya sangat luas. Kondisi Si Yuxiang. Sebelum perubahan itu, para Kaisar Wu berkata untuk tidak mengatakan bahwa mereka setuju, akan lebih baik untuk tidak melompat dan memukuli orang. Tetapi, Si Yuxiang bersedia mewarisi garis keturunan Xuanhou sebagai Kaisar Wu. Ini hampir merupakan pengorbanan diri. Dalam menghadapi pengorbanan yang sangat besar ini, para kaisar harus memberikan kompensasi. Tetapi, semua Kaisar Ziming pindah ke benua Changlan, tetapi Kaisar Wu masih enggan. Bagaimanapun, tanah benua Changlan sudah jenuh, dan bahkan tanah tandus di selatan ditempati oleh Sulang. Tidak ada lagi tempat tinggal gratis bagi Kaisar Ziming. Permintaanmu, aku sangat mengerti. Kaisar Jiao Qinwu ragu-ragu dan berkata, tetapi tidak ada lagi tanah di benua Changlan, kecuali Kaisar Wu bersedia menyerahkan sebagian. Ngomong-ngomong, semua kaisar terdiam. Si Yuxiao dan Si Yuxiang tidak bisa menahan senyum. Seketika, keduanya saling memandang dan memahami pikiran masing-masing. Kemudian, Si Yuxiao siap berbicara, mundur dan memberikan kompensasi kepada Kaisar Wu yang bersedia menyerahkan tanahnya. Meskipun klan Kaisar Ziming mereka telah lama bermasalah, mereka masih memiliki sedikit latar belakang. Namun saat ini, Sulang tersenyum,
Ada banyak tanah kosong di sana, tetapi sangat tandus, saya tidak tahu apakah Anda tidak dapat melihatnya. Sulang menguasai seluruh benua selatan. Hampir menduduki setengah dari benua Changlan. Suku Yaochi, Tianyun, Chiri, dan bahkan Kyushui dan Biyun hanya menempati 1% dari tanah yang luas ini. Sisa tanah ditempati oleh ras kecil dan lemah, atau langsung berupa pegunungan dan punggung bukit tandus, ditempati oleh binatang buas. Ras dan populasi benua selatan jauh dari kata jenuh. Sulang tahu bahwa klan Kaisar Ximing sangat luar biasa. Menggunakan beberapa tanah kosong dan tidak berguna untuk membakar tungku dingin ini, dan menjalin hubungan baik dengan mereka, semuanya adalah darah. Dan Sulang berbicara, tidak hanya si Yuxiao dan si Yuxiang yang gembira, tetapi bahkan seluruh Wudi mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan. Ya, saya sangat bersedia. Si Yuxiao dan si Yuxiang membungkuk kepada Sulang dengan penuh rasa terima kasih, Taois Langdi, dan Taois Langdi. Awalnya, kedua sahabat ini memiliki perasaan, kasihan pada penyakit yang sama, kasihan satu sama lain, dan benci bertemu satu sama lain terhadap Sulang. Pada saat ini, Kaisar Wu yang lain terdiam, hanya Sulang yang menawarkan bantuan. Hal ini segera menyebabkan rasa suka mereka terhadap Sulang meningkat tajam. Yah, hampir seperti saudara. Saya masih takut Sulang tidak mau, kalau tidak, dia sudah menelepon. Karena rekan Langdi bersedia, itu akan bagus. Saya akan segera menghubungi Dao Broter King Qiu. Kaisar Jiao Qinwu juga menunjukkan senyuman, jangan khawatir, karena semua orang setuju, Broter King Qiu tidak akan menolak. Beritahu saja saya meskipun Jiao Qin dapat mewakili Istana Wudi sampai batas tertentu. Namun untuk acara-acara penting ini, masih perlu untuk memberitahu keempat anggota Istana Wudi King Qiu, Chong Suang, Qiong Yun dan Yi Hua. Terutama Kaisar King Qiu Wu, dia adalah orang terkuat dan pemilik istana dari Istana Kaisar Wu. Kalau begitu, ganggu senior Jiao Qin. Si Yuxiang juga membungkuk sedikit sebagai rasa terima kasih kepada Jiao Qin, tetapi rasa terima kasihnya jauh lebih sedikit daripada untuk Sulang. Karena aku harus menunggu senior King Qiu untuk membalas. Lebih baik memanfaatkan momen ini dan membiarkan kedua rekan Tao itu memilih di mana mereka ingin tinggal. Melihat Kaisar Jiao Qinwu menghubungi Kaisar Wu King Qiu, Sulang mengundang si Yuxiao dan si Yuxiang untuk membagi wilayah. Namun kata-kata Sulang membuat saudara-saudara si Yuxiao tersanjung. Apa, kesediaan teman Langdi untuk memberi kita tanah telah membuatku berdua sangat gembira. Bagaimana kita bisa membuat 1 inci pun? Ya, minta saja saudara Tao Langdi untuk melingkari tempat yang tidak penting bagi kita. Petik 2. Si Yuxiao dan si Yuxiang merasa malu, dan dengan cepat menolak. Kaisar Wu yang lain juga merasa bahwa Sulang benar-benar orang baik, tidak lebih buruk dari Suan-Suan. Haha, keduanya salah paham. Sulang tersenyum, sebenarnya, tanah yang kalian berdua pilih tidaklah penting, jadi pilihlah dengan percaya diri. Berbicara, Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan aturan fantasi memadatkan dunia meja pasir, yang merupakan benua selatan. Sulang memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ilusi, dan dia hampir memadatkan jalan besar, dan dia juga mengenal benua selatan dengan baik. Oleh karena itu, benua selatan yang telah diubah sangat indah, dan hampir sepenuhnya terlihat. Di meja pasir ini, sepotong besar telah dilingkari. Tanah ini terletak di sisi timur laut benua selatan, dekat dengan bagian tengah daratan, dan barat dan selatan telah diserahkan dari 1/4 benua selatan. Tetapi bahkan 1/4-nya lebih besar dari wilayah banyak Wudi yang hadir. Mereka lebih dari 20 Kaisar Wu yang berkerumun di benua utara. Tentu saja, meskipun situsnya besar, nilainya jauh lebih rendah daripada yang di utara. Yang terkuat di area ini adalah Valkyrie, yang menunjukkan betapa tandusnya sumber daya. Saudara si Yuxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh ketika dia melihat bahwa Sulang telah menyerahkan situs yang begitu besar. Mereka berdiskusi, dan sekali lagi mengitari 1/4 tanah yang paling dekat dengan barat daya pada 1/4 tanah yang telah diserahkan Sulang. Yaitu, 1/16 daratan di benua selatan, yang paling terpencil dan tandus. Setelah menutup tanah ini, saudara Xiao Xiang segera mengamati ekspresi para kaisar secara diam-diam. Para kaisar Wudi bahkan tidak bisa memandang rendah seluruh benua selatan, jadi bagaimana mereka bisa peduli dengan tempat-tempat yang lebih terpencil dan miskin di ujung selatan. Hasilnya, semua orang mengangguk.
Menemukan bahwa Kaisar Wu tidak keberatan, kedua bersaudara itu tiba-tiba merasa lega. Tetapi pada saat ini, haha, sebuah ejekan datang. Ternyata Kaisar Ling Juewu pergi dan kembali. Dia memeluk lengannya dan menatap saudara-saudara Sulang dan si Yuxiao dengan ejekan, dan bahkan Kaisar Wu yang lain juga mengejek. Mereka, tiba-tiba, semua Wudi mengerutkan kening. Kaisar Ling Juewu, bagaimana menurutmu? Sulang memutar matanya dan melirik Kaisar Ling Juewu. Anak Sulang, pada saat ini, ekor rubah akhirnya terungkap. Sudah kubilang sejak lama, kamu dan Kaisar Ziming pasti rakun yang sama, tercengang. Lihatlah dirimu, ini jelas pertama kalinya kita bertemu, tetapi kalian begitu akrab satu sama lain. Kalian pasti sudah saling kenal sejak lama dan mencapai kaki tangan untuk menggulingkan kekuasaan benua Changlan. Pada saat ini, migrasi klan Kaisar Ziming dari Zimingzu ke daratan adalah satu langkah dalam rencanamu. Wajah Kaisar Ling Juewu penuh dengan ekspresi, hanya ada satu kebenaran, ini konyol. Ada lebih dari 20 kaisar, dan aku sendiri telah melihat melalui konspirasimu. Peta itu ditembakkan, semua Wudi tidak bisa menahan wajah mereka menjadi gelap, dan hati mereka terasa sakit seperti mereka telah memakan lalat Kaisar Ling Juewu. Demi melindungi benua Changlan, Kaisar Lang bahkan rela mengorbankan alam semesta kehidupan. Dia telah membuktikan dirinya dengan tindakannya. Kaisar Ziming juga telah bekerja keras selama ribuan tahun. Meskipun sesekali ada keluhan, mereka juga aman dan telah berkontribusi banyak selama pertempuran di daratan utama. Sekarang, bahkan ada bintang yang sedang naik daun si Yuxiang, dan dia tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk mengambil alih beban mewarisi tubuh Kaisar. Berani bertanya kepada Kaisar Ling Juewu, di benua Changlan, Anda yang telah memenangkan dunia dan menjadikan dunia Kaisar Wu, mungkinkah Anda dapat melakukan salah satu dari hal-hal ini? Kaisar Ling Juewu, benua Changlan menderita kerugian besar karena kelalaian Anda dalam pertempuran daratan terakhir. Anda masih memiliki wajah untuk berbicara. Kaisar Ling Juewu, kudengar Anda punya kebiasaan. Sepertinya Anda paling suka makan rumput di sarang. Semakin dekat Anda dengan garis keturunan Anda. Sungguh menjijikkan. Petik 2. Tidak tahu bahwa Kaisar Wu memimpin, para kaisar menyerang Kaisar Ling Juewu dengan ganas, dan bahkan meledakkan material hitam pribadinya. Tiba-tiba, ekspresi Kaisar Ling Juewu menegang, urat nadinya langsung terlihat, dia menggertakkan giginya dan hampir mengeluarkan asap. Baiklah, mari kita bicara lebih sedikit. Kaisar Jiao Qinwu melambaikan tangannya, dan para kaisar berhenti berbicara dan menghindari lebih banyak perdagangan. Segera, teman Ling Jue, kami tidak bisa setuju denganmu. Jika kamu benar-benar bersikeras, maka silakan pergi ke saudara Qing Qiu Daoku. Kaisar Jiao Qinwu menatap Kaisar Ling Juewu dengan tatapan dingin, dan berkata, tolong. Bagus, bagus sekali. Mata Kaisar Ling Juewu hampir terbelah, dia menghancurkan lengan bajunya dan berbalik dengan getir. Melihat bagian belakang Kaisar Ling Juewu yang pergi. Semua kaisar bela diri mengucapkan, potong, ki, muntah, haha, dan seterusnya. Dan Sulang sedikit mengernyit, aneh. Apakah orang ini benar-benar gila? Pada saat ini, Kaisar Jiao Qinwu mengeluarkan kartu giok yang berkedip untuk komunikasi. Ternyata balasan Kaisar Qing Qiu datang. Baru saat itulah Kaisar meletakkan Ling Juewu di belakang dan menatap Jiao Qin. Saudara Qing Qiu berkata, Kaisar Jiao Qinwu tersenyum memegang pelat giok untuk komunikasi. Klan Ziming dapat dipindahkan, tetapi Zimingzu akan diambil kembali. Ya, anggap saja begitu. Si Yuxiao dan si Yuxiang tidak pernah berpikir untuk mempertahankan Zimingzu, jadi mereka langsung mengangguk. Kalau begitu, keputusan mengenai pewarisan jenazah Kaisar telah ditetapkan. Kaisar Jiao Qinwu melanjutkan, selanjutnya, si Yuxiang akan mewarisi planet kehidupan terlebih dahulu, dan kemudian klon Taois Langdi akan bergabung ke dunia tubuh. Kaisar ini, ya, semua kaisar bela diri bangkit satu demi satu, meninggalkan area terlarang kaisar dari pintu keluar, dan mengamati kemajuan warisan dengan kekuatan mental. Sulang harus menunggu si Yuxiang mewarisi planet kehidupan sebelum mengirim klon untuk menyatukan dunia tubuh kaisar, jadi dia juga meninggalkan area terlarang tubuh kaisar untuk sementara waktu. Mengambil kesempatan ini, dia hanya mengirim avatar klon, berpura-pura menjadi keras di jalan, bergegas dari benua selatan ke Zimingzu. Para kaisar bela diri duduk di pintu masuk area terlarang tubuh kaisar, dan kekuatan spiritual mereka mengalir ke dunia tubuh kaisar.
Di dunia kaisar, hanya si Yuxiang dan Suanyu yang tersisa. Nona, Anda sangat baik. Kaisar Suanyu tersenyum dan menepuk bahu si Yuxiang, lalu berkata, ayo, sebarkan planet kehidupan Anda yang padat terlebih dahulu. Untuk mewarisi planet kehidupan yang ada, si Yuxiang harus membiarkan planet kehidupannya yang baru terbentuk runtuh. Namun, tidak butuh waktu lama bagi si Yuxiang untuk menerobos Kaisar Wu. Setelah terobosan itu, ia terjebak di Zimingzu untuk waktu yang lama, dan tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan planet kehidupan yang terbentuk dari tanah yang cocok. Oleh karena itu, planet kehidupan si Yuxiang kecil dan kasar. Tidak ada makhluk yang dibudidayakan di sana untuk menghancurkan planet kehidupan. Bahkan jika planet itu hancur sendiri, kerusakan yang ditimbulkannya tidak serius. Aku tahu, si Yuxiang tampak tegas, dan segera menutup matanya, memperlihatkan jejak aura yang kuat.